Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Ini merupakan video refleksi ketiga dari program seri Semangat Guru 2, non-teknis pendukung implementasi kurikulum Merdeka. Bersama saya, Danik Trisniawati dari SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Refleksi kita kali ini adalah tentang kreativitas dan inovasi. Tujuannya, hal baru yang dapat dipelajari tentang kreativitas dan inovasi, bagaimana lembar aksi 1 membantu melatih kreativitas, tips untuk para pengajar menerapkan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi. Kreatif intinya adalah menemukan ide baru yang orisinal atau unik dan tidak sama dengan apa yang sudah ada. Dalam belajar untuk menjadi kreatif, kebaruan ini dapat dilihat sebagai baru dibandingkan pemikiran dirinya sendiri di masa lalu. Membangun kebiasaan kreatif artinya terus-menerus memunculkan ide-ide yang orisinal, unik, dan tidak mencontek. Dalam kegiatan sehari-hari di berbagai situasi, sehingga dapat memberikan manfaat sebagai diri sendiri maupun sekitarnya. Tindakan kreatif sehari-hari bisa dilakukan dalam hal-hal yang sederhana maupun kompleks, agar ide orisinal mengalir lancar. Jangan terlalu cepat menghakimi dan menilai buruk isi pikiran sendiri. Kita perlu menerima semua ide awal sebagai pikiran yang netral. Hal-hal yang dapat dipelajari tentang kreativitas dan inovasi. Bagian pertama, yang perlu diketahui sebelum praktik kreativitas. Yang perlu diketahui sebelum praktik. Praktik membangun kebiasaan kreatif bagi diri sendiri dan bagi anak. Dasar pemikiran bentuk latihan, mari biasakan diri. Mispersepsi mengenai membangun kebiasaan kreatif. Yang pertama, pernah atau sesekali dengan terbiasa berpikir kreatif. Memberikan kritik pada ide belum tentu mendukung ide berkembang jadi lebih tajam. Selanjutnya, memuji ide juga belum tentu efektif mendukung pengembangan ide kreatif. Keempat, kreativitas bisa dalam berbagai bentuk pemikiran, tidak selalu berhubungan dengan produk seni. Aspek kunci melatih kebiasaan berpikir kreatif yang pertama, jangan menghakimi. Artinya, kita harus bisa menerima ide awal, meskipun terasa aneh atau lucu. Kedua, semua bisa mencapai tujuan dan memiliki kreativitas. Semua ide dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang baik dan berguna. Tiga, tempel pada kebiasaan lama. Dalam hal ini, kebiasaan baru akan lebih mudah terbentuk jika dilakukan pada saat kita melakukan kebiasaan lama. Misalnya, kita melakukan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, makan 3 kali sehari, ataupun minum air hangat di pagi hari. Bagian 2, praktik membangun kebiasaan berpikir kreatif. Praktik 1 adalah latihan mandiri untuk guru. Nah, di sini terdapat 4 latihan yang dapat dilakukan secara singkat, yang biasanya membutuhkan hanya 5 menit per latihan. Alat yang dibutuhkan adalah berupa media untuk mencatat atau coret-coret. Bisa berupa kertas, alat tulis, file Word, atau PPT, dan sebagainya. Tujuannya adalah tidak mengkritik diri sendiri terlalu awal. Alat yang dibutuhkan adalah kertas dan alat tulis, file di komputer, kemudian handphone, dan imajinasi. Dari keempat ini, kalian bisa memilih salah satunya. Yang pertama, praktik menggabungkan benda yang tidak biasa. Langkahnya, silakan memilih salah satu hewan. Jika sudah, kemudian pilih bentuk geometrisnya. Jika sudah, adalah gambar hewan tersebut. Untuk diingat ya, catatan di sini, bentuk tidak harus bagus, tapi ide bisa tersampaikan dengan baik. Contohnya, bisa dilihat di sini, ikan. Nah, kita bisa menggambar sebuah bentuk persegi. Jika sudah kita bentuk gambar persegi, kemudian kita berikan sebuah titik
di bagian pojok sebelah kiri. Kemudian kita kasih sebuah sirip, dan yang paling belakang di bagian pojok kanan kita berikan sebuah ekor agar terbentuk menyerupai seperti ikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Praktek selanjutnya adalah kegunaan benda tak berguna. Langkah-langkahnya, pertama, bayangkan satu tujuan mulia bagi manusia di masa depan. Kedua, memilih satu benda di sekitar yang dianggap tidak berguna. Ketiga, bayangkan cara membuat benda tidak berguna tersebut menjadi alat untuk mencapai tujuan. Keempat, caranya tidak harus logis Bapak Ibu ya. Contohnya, pertama, mencerdaskan anak bangsa. Kedua, alat bekas tersebut bisa berupa sedotan bekas, kemudian bungkus plastik makanan. Untuk selanjutnya, sedotan itu dapat kita bentuk menjadi sebuah bunga yang indah, yang nantinya bisa kita gunakan untuk mempercantik ruangan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bungkus plastik makanan ringan dapat kita jadikan sebagai tas maupun alas sajadah. Catatan di sini, jangan langsung memberikan kritik awal dalam berbagai macam pertimbangan. Praktik selanjutnya adalah menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Langkah-langkahnya adalah kita harus menuliskan kegiatan rutinitas kita seperti bangun pagi, memasak sebelum berangkat kerja, duduk lama di toilet sebelum mandi, sarapan pagi, sholat duha, maupun membuka medsos setelah pulang kerja. Setelah itu, kalian Bapak Ibu bisa memilih waktu yang cukup luang ya. Contohnya saja di sini sholat duha dan membuka medsos setelah pulang kerja. Langkah selanjutnya, dari dua pilihan tersebut ya, Bapak Ibu bisa memilih salah satu untuk ditempeli pada latihan kreatif 1A dan 1B. Selanjutnya, pada agenda silahkan dibuat checklist keberhasilan latihan kreatif setiap hari dalam waktu 1 minggu. Praktik menggunakan kalimat membangun. Langkah-langkahnya, menulis sebanyak-banyaknya kalimat untuk mendorong anak lebih kreatif. Kemudian, mencoret kalimat pujian yang tidak membangun, pertimbangkan ulang, dan memodifikasi pujian mengandung kata tapi. Kemudian yang terakhir adalah membayangkan intonasi yang tidak intimidatif. Contoh, wah bagus sekali. Yang kedua, wah hebat sekali kamu bisa mendeklamasikan puisi karangan bunga dengan nada yang tepat. Ketiga, lukisan ini sangat bagus, tapi susah untuk dikerjakan. Atau yang keempat, ide yang kamu kemukakan sangat masuk akal, tapi susah untuk dilakukan. Nah, langkah selanjutnya silahkan coret ya Bapak Ibu. Untuk kalimat wah indah sekali, kenapa? Karena kurang jelas untuk area mana yang indah serta yang perlu dikembangkan oleh anak. Langkah selanjutnya adalah memodifikasi kalimat. Lukisan ini sangat bagus, tapi susah untuk dikerjakan. Menjadi, lukisan ini sangat bagus sekali. Menurut kamu, bagaimana cara membuat replikanya? Dan yang terakhir adalah memberikan evaluasi intonasi saat membaca kalimat dorongan di daftar. Praktik 2 kegiatan di kelas. Yang pertama adalah memodifikasi instruksi dari aksi lembar 1 agar sesuai dengan siswa. Langkah-langkahnya mengumpulkan variasi topik yang oleh siswa akan dianggap konyol, biasa saja, sampai topik yang keren. Contoh, cara membuat kulit hitam menjadi putih bersinar, ataupun alat bantu pencari jodoh. Kemudian, memodifikasi instruksi lembar aksi 1, latihan 1A, bentuk geometris dengan hewan. Contohnya adalah pertama, membuat serum atau skincare untuk membantu
mengubah warna kulit menjadi putih bersinar dengan dasar bentuk geometris tabung. Kemudian, membuat alat bantu cari jodoh dengan dasar bentuk geometris bintang bersudut 5. Kedua, mencari waktu rutin praktik latihan berpikir kreatif bersama siswa. Langkah-langkahnya adalah silakan Bapak Ibu membuat daftar aktivitas rutin mingguan bersama siswa di kelas tertentu. Contohnya, kita bisa mengucapkan atau membalas salam saat memasuki kelas, kemudian memberikan materi yang dibagikan melalui WA dengan video, gambar, infografis, maupun poster. Nah, setelah kita menuliskan beberapa langkah tersebut, langkah selanjutnya dari daftar tersebut kita bisa memilih 3 aktivitas rutin yang memenuhi 2 syarat. Pertama, bisa disisipi latihan kreativitas 5 sampai dengan 10 menit. Kemudian memunculkan emosi tertentu pada siswa yang cocok dengan latihan berpikir kreatif. Ketiga, menggunakan kalimat yang mendorong pengembangan kreativitas siswa. Contohnya, untuk ulangan kali ini kita akan menggunakan Kahoot dan Quizzes. Nantinya, kalian langsung bisa melihat skor hasil ulangan. Ibu yakin kalian bisa mengerjakannya. Atau, bagi kalian yang mampu mendapat skor nilai tertinggi, akan Ibu berikan hadiah menarik. Nah, untuk tips para pengajar dalam menerapkan kreativitas dan inovasi ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama, berikan tugas kerajinan tangan. Kedua, berikan apresiasi dan saran atas tugas kerajinan tangan yang dilakukan siswa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan media pembelajaran video, serta biasakan siswa untuk memberikan pendapatnya. Setelah itu, berikan tugas kerja kelompok secara rutin. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan atau membuat ya mind mapping dalam kegiatan kelompok mereka. Terima kasih sudah menonton video refleksi saya. Sampai jumpa di video berikutnya.